ketika Direktur Umum Polda Jawa Barat mengumumkan ada 3 DPO, kemudian dibilang, menurut saya kemungkinan besar bahwa PK-nya Saka Tatal itu akan diterima. Saya kira salah satu layak kemudian Rudiana tampil. Upaya aparat kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat mengusut kasus tewasnya Vina dan Eki berlangsung berlarut-larut. Padahal sudah 8 tahun lamanya Polda Jawa Barat mengusut kasus tersebut. Namun seperti yang kita lihat saat ini, semakin diusut makin carut-marut. Misalnya saja dihapusnya 2 nama yang menjadi daftar pencarian orang atau DPO, membuat banyak kalangan dibuat melongo. Lantas, apa kata praktisi hukum Saur Siagian melihat kinerja Polda Jawa Barat dalam mengusut kasus tewasnya Vina? Dan apa pendapat Saur atas kemenangan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan? Ketika Direktur Umum Polda Jawa Barat mengumumkan ada 3 DPO, kemudian dibilang 2 fiktif, saya bilang bahwa ketika kasus ini yang telah ingkrah, telah diputus secara sah dan meyakinkan, tiba-tiba polisi mengumumkan lain daripada apa yang telah diputus pengadilan telah ingkrah. Saya bilang ini orang ini fiktif semua gitu loh. Sebab bukan soal 3 dikurangi 2, tetapi yang jauh lebih serius semua peran yang 11 ini jelas ada. Andi yang dibilang Dani itu tidak ada, jelas peranannya sebagai apa. Bahkan dia pengalaman perannya dia besar sekali. Yang mengangkat mayat, kemudian yang juga ikut. Tiba-tiba Dirkrimum Polda Jawa Barat mengatakan tidak ada atau fiktif. Nah, saya bilang orang-orang ini fiktif semua. Jadi ketika Peggy ditetapkan tersangka atau siapapun menurut saya itu layak ketika kemudian dia dibebaskan. Saya bukan meramal ya, tapi buktinya kuat karena kan memang selalu polisi mengatakan ini telah ingkrah. Jadi di sisi lain dia mengutip telah ingkrah, setelah sempurna ingkrah, tetapi dia sendiri menyunat. Ini saya bilang berarti saya bisa maknai semua ini adalah fiktif gitu loh. Jadi saya nggak heran ketika kemudian permohonan Peggy melalui kuasa hukumnya melakukan pra-peradilan cara yang tepat, dan saya kira putusan daripada hakim Eman itu sangat tepat sekali. Kalau menurut saya jangan-jangan Peggy juga tidak ada. Karena bagaimana putusan yang telah diuji di pengadilan mengatakan ada 3 DPO, ada Andi, ada Dani, ada Peggy. Ternyata Peggy yang ditangkap polisi bukan Peggy. Jangan-jangan menurut saya karena polisi yang mengatakan ada 2 fiktif, jangan-jangan Peggy yang mereka tersangka itu juga fiktif. Ya ini PR-nya polisi untuk memastikan bahwa mengapa 3 DPO yang telah ditetapkan atau diputus di pengadilan kemudian dibilang tidak ada. Yang menurut saya 2 aja dihilangkan. Dugaan saya Peggy juga tentu menurut saya dari analisis hukum saya, menurut logika yang dikatakan atau diinformasikan oleh Polda Jawa Barat, jangan-jangan Peggy itu tidak ada. Ketika dia bilang ada 2 yang fiktif, menurut saya adalah semua ini fiktif. Karena apa? Jangankan 1 orang dikurangi, titik koma dalam putusan pengadilan tidak ada boleh orang kemudian mengganggu. Jangankan mengurangi orang atau subjek hukumnya, titik dan koma itu tidak bisa dikurangi. Sementara, nama Hakim Eman Sulaiman belakangan ini menjadi sorotan usai memenangkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan yang dipimpinnya. Berbagai pujian dari sejumlah kalangan pun berdatangan. Namun demikian, masih ada pihak yang kecewa dengan keputusan Hakim Eman Sulaiman yang menurutnya melampaui wewenang dalam mengambil keputusan.
Salah satunya pengacara Rasman Arif Nasution yang mengadukan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum Saur Siagian atas adanya laporan tersebut? Dan perlukah Hakim Eman Sulaiman mendapat pengamanan, mengingat saat ini yang bersangkutan sedang menjadi sorotan? Sebenarnya kan pra-peradilan itu adalah instrumen satu-satunya untuk menguji apakah seseorang itu sah atau tidak sebagai tersangka. Dan undang-undang mengatakan, apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, bahwa prosedur sebelum orang ditetapkan tersangka kemudian harus dipanggil dulu, diperiksa dulu. Nah, ini yang yang diabaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Nah, saya kira Mbak Maria ya silakan saja, tapi ini adalah hakim yang menurut saya punya integritas luar biasa, berani. Dan kalau sampai kemudian mereka atau hakim ini diadukan, ya saya bayangkan dia akan mendapatkan perlawanan daripada publik. Saya merasakan, coba lihat bagaimana simpati publik kepada Peggy. Dia disambut seperti seorang pahlawan. Ada yang bahkan memberikan motornya, yang kita tahu mungkin ada yang juga memberikan yang kita tidak tahu. Saking perlakuan yang dialami sedemikian sangat tragis, kemudian publik membalasnya dengan simpati. Nah, kalau sampai juga ada orang kemudian membuli atau melakukan upaya-upaya kepada hakim ini, ya menurut saya seperti saya yang menyentuh kutipan daripada atau statement daripada Hakim Eman. Dia bilang begini, ketidakadilan itu hanya ada di tong sampah, tetapi pengadilan itu adalah memang tempat untuk ditemukannya keadilan. Itu keren banget tuh, keren. Itu kita rindu sekarang ini menemukan hati seorang hakim yang jernih, bernas, kemudian lugas dan berani. Pengalaman saya sekelas Hakim Eman itu, kalau seseorang punya integritas, bagi dia untuk nyawanya hilang itu nggak terlalu lagi dipikirkan. Tetapi betul memang negara juga harus berpikir, karena ini kasus yang sangat besar. Besarnya itu bukan karena katakanlah dia atau terpidana ini orang hebat. Hampir semua mata warga negara Indonesia melihat, bahkan presiden memberi atensi, wakil presiden memberikan atensi, kemudian DPR memberikan atensi, kemudian semua kita akademisi memberikan atensi, bahkan para jurnalis tidak hanya yang berkaitan kepada berita, tetapi juga yang meliput, juga entertain, sedemikian ini terpanggil. Oleh karena itu semua hati pikiran kita melototin ini. Nah, oleh karena itu saya kira negara harus yang terpanggil. Kalau Hakim Eman pasti tidak mau, pasti dia tahu apa resikonya mewakili kita sebagai para penegak hukum. Dugaan saya Hakim Eman barangkali dia tidak terlalu jaga itu, namun alangkah baiknya misalnya Mahkamah Agung yang membawahi itu memberi atensi, atau polisi secara diam-diam memberikan penjagaan, karena biar bagaimanapun diminta atau tidak diminta, ada 3 tugas daripada kepolisian: menjaga keamanan, ketertiban, kemudian melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bebasnya Peggy Setiawan usai menang sidang pra-peradilan membuat sejumlah pihak yakin jika langkah hukum luar biasa atau PK yang diajukan Saka Tatal dan para terpidana dalam kasus tewasnya Vina akan dikabulkan. Dengan kata lain, akan mengikuti jejak Peggy Setiawan yang menang di sidang pra-peradilan. Lantas seperti apa analisis hukum Saur Siagian melihat peluang Saka Tatal dan para terpidana yang akan mengajukan PK? Sekarang kan ada masih 8 orang yang
berpotensi seperti apa yang dialami oleh Peggy yang telah bebas ini. Tentu kan mereka ini masih katakanlah dulu ketika mereka diperiksa mengalami penganiayaan, tidak didampingi sebagaimana proses seorang tersangka terdakwa, kemudian mereka dilakukan penganiayaan dulu, baru kemudian BAP-nya dibuat polisi. Setelah diperiksa di pengadilan, kemudian mereka cabut, tetap aja hakim merefer tentang BAP yang ada. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena kemungkinan besar yang 7 ini seperti juga nasib Peggy yang tetap sempat ditetapkan tersangka dan heboh dan melakukan penganiayaan, ketika Polda Jawa Barat mengatakan 2 fiktif, menurut saya berarti yang 7 ini juga menurut saya adalah fiktif yang melakukan kepada Vina dan Eki. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan semua, bukan saja menyelamatkan terpidana ini, menyelamatkan aparat kepolisian khususnya penyidik supaya sampah kesalahan daripada penerapan hukum ini tidak dibebannya, memberikan kesempatan mereka untuk juga memerdekakan polisi, tidak beban kepada mereka karena jaksa, hakim juga ikut terlibat. Begitu juga hakim dan jaksa kemudian bisa terbebas. Nah, satu-satunya karena ini produk yang telah diputus pengadilan, satu-satunya instrumen mengembalikan lagi ke pengadilan, yaitu dengan upaya hukum luar biasa yang namanya peninjauan kembali atau PK. Saya terus terang sangat terenyuh saya melihat perjuangan Saka Tatal. Saka Tatal, bayangkan dia telah selesai menjalankan hukumannya dia sebagai terpidana yang diduga atau diputus pengadilan melakukan. Sebenarnya kalau dia mau selamat, ngapain lagi dia repot-repot? Nah, dari sini saya lihat perjuangan Saka Tatal membuktikan bahwa sekalipun dia telah bebas, tetapi karena dia sangat yakin bukan ikut yang atau bukan pada Vina dan Eki, dia melakukan yaitu upaya hukum luar biasa, melakukan PK. Keyakinan saya, menurut saya, dari keyakinan hukum saya, dari kasus Peggy ini kemudian pra peradilannya diterima, menurut saya kemungkinan besar bahwa PK-nya Saka Tatal itu akan diterima. Ngapain repot-repot daripada nanti berpotensi seperti ancaman daripada katakanlah pihak-pihak yang lain, misalnya bahwa dia dituduh sumpah palsu, mendingan dia diam. Tetapi dia bilang karena ini menyangkut harkat martabat dan dia akhirnya bisa melamar sebagai karyawan biasa atau menjadi kuli bangunan, dia bisa mendapatkan surat berkelakuan baik. Itu sebabnya dia berjuang untuk melakukan PK. Dan saya hormat kepada dia dan juga pengacaranya untuk mencari keadilan yang esensi dan juga kebenaran. Sebagai pihak tergugat yang permohonannya ditolak dalam sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan membuat citra kepolisian semakin buruk. Mengingat dalam menangani kasus tewasnya Vina disebut-sebut syarat dengan kejanggalan. Sampai-sampai Kapolri turun gunung dan menegur langsung penyidik Polda Jawa Barat yang dianggap lalai tidak mengedepankan scientific crime investigation. Sebagai praktisi hukum, bagaimana Saur Siagian melihat hal tersebut? Ya itulah, makanya kan Kapolri mengatakan dalam kasus Vina dan Eki Cirebon, scientific crime investigation itu tidak ada. Nah, seperti sekarang ini kita tahu misalnya HP-nya Vina dan Eki itu tiba-tiba sampai sekarang belum dibuka. Kemudian juga CCTV sampai sekarang. Nah, oleh karena itu saya kira ini kesempatan emas. Kepolisian harus terbuka seterbuka-bukanya. Kalau tidak, apa yang terjadi dulu kasus Sambo di mana polisi sangat disoroti. Nah, kalau kemudian teman-teman polisi kemudian juga
tetap tidak mau terbuka, ini akan menjadi presiden buruk atau penilaian buruk kepada teman-teman di kepolisian. Tapi sebaliknya, kalau mereka terbuka seperti kasus Sambo, malah memberikan apresiasi. Kalau saya sih, kalau ada katakanlah oknum yang tidak benar, seperti Pak Kapolri mengatakan, kalau ada anak buah yang mengalahkan, dia bilang lehernya. Dan yang kedua, selalu Kapolri mensetir, kalau kalian sayang sama kami institusi kepolisian, kalau kami ada yang nggak benar, segera kritik. Tetapi sebaliknya, kalau emang kami ada yang baik, jangan juga segan-segan memberikan apresiasi. Nah, kita juga dorong. Jadi kita juga, kalaupun kadang-kadang kita kritis kepada polisian, itu cermin karena kita sayang, karena ini kepolisian bukan miliknya kepolisian. Saya selalu berkali-kali, kepolisian ini miliknya warga negara Indonesia, milik kita semua. Jadi bukan mereka, polisi ini dibuat untuk melayani mereka, tetapi mereka dibuat untuk melayani, melindungi, dan menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau polisi kita terpuruk, kita juga semuanya ikut sesungguhnya dirugikan. Tapi sebaliknya, kalau polisi kita baik, bukan saja mereka dapat kredit baik, tetapi kita semua warga negara Indonesia juga dapat kredit baik. Membicarakan buruknya kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus tewasnya Vina yang nyaris 8 tahun lamanya belum dapat mengungkap siapa dalang utama di balik hilangnya 2 nyawa anak remaja, maka tidak mungkin tidak membicarakan nama Ibtu Rudiana. Sosok yang disebut-sebut mempunyai peran penting saat mengungkap dan menangkap 8 narapidana yang belakangan dituding penuh dengan kejanggalan. Terlebih semenjak viralnya kasus Vina, belum sekalipun Ibtu Rudiana tampil ke publik untuk menjawab tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Seperti apa Saur Siagian memahami posisi Ibtu Rudiana saat ini dilihat dari kacamata hukum? Kalau saya sih kan memang dari awal yang menentukan 11 orang ini kan, dan yang menangkap mereka kan adalah Ibtu Rudiana dengan anggotanya dari unit narkoba, ya toh. Bahkan juga 3 nama kalau kita baca berita acara pemeriksaan daripada saudara Rudiana, dialah yang menentukan 13 ini. Tapi kan sekarang kan jadi blunder ini semua, jadi hiruk pikuk ini. Bahkan sekarang polisi Jawa Barat itu kan diobok-obok sekarang. Semua mata hati, semua berita sekarang ini adalah memfokuskan kepada kepolisian Jawa Barat. Nah, oleh karena itu saya kira sangat pantas ketika nama yang ditetapkan termasuk Peggy oleh menurut saudara Rudiana waktu itu adalah 3 DPO ternyata nggak benar. Ya tentu kita juga seperti dia kehilangan putri. Tapi jangan lupa, putra. Tapi jangan lupa bahwa ada melekat kepada di seorang aparat penegak hukum. Justru orang menuntut dia untuk melakukan standar lebih karena memang tugas-tugas penegakan hukum yang ada di pundak beliau. Sehingga menurut saya sangat pantas dia memberikan muncul ke publik seperti desakan daripada keluarganya Vina misalnya. Keluarga Vina kan mengatakan begitu saudara Peggy dilepaskan, saya dengar sendiri dari Ibu Sukawesi bahwa dia senang kalau memang bukan dia adalah ya dia akan lebih menderita. Keluarga ini akan sangat menderita. Sudah ada anaknya katakanlah sudah meninggal. Terlepas penyebabnya apa, tetapi ada lagi orang di penjara oleh akibat kematian daripada putrinya ini. Ini juga tragedi kan, juga beban yang berat juga kepada keluarga Vina. Itu sebabnya kan dulu yang mengkoordinir itu adalah katanya yang memimpin korban 2 orang itu adalah Rudiana. Sangat layak Rudiana kemudian muncul memberikan penjelasan misalnya bahwa katakanlah dia yakin dulu 3 DPO, ngomong dong sekarang, daripada terus ini dielaborasi menjadi diskursus, padahal dari awal 11 nama ini adalah dia yang menentukan apa penyebabnya.
Atau kalau memang dia lalai, tidak apa-apa, kemudian secara terbuka mengatakan bahwa saya sebenarnya katakanlah saya ceroboh atau mungkin saya terlibat dalam suasana emosional kematian daripada katakanlah putra saya misalnya. Tidak apa-apa sebagaimana polisi lalai menetapkan Peggy sebagai tersangka tapi ternyata bukan dia. Artinya sangat manusiawi katakanlah kalau orang kemudian melakukan kesalahan, apalagi seorang ayah yang kehilangan anak. Tetapi karena dia ikut terlibat dari awal, dari dialah awal daripada penyidikan, sangat pantas kemudian dia muncul ke permukaan, mengcounter, atau yang saya bilang kalau emang benar katakanlah terjadi katakanlah satu kesalahan, kemudian dia secara terbuka untuk meminta maaf. Kalau tidak ini akan terus, saya kira salah satu layak kemudian Rudiana tampil memberikan accountability, pertanggungjawaban. Kalau enggak kalian loh polisi ini terus akan bisa dibully. Tapi dengan dia tampil, apakah dia mempertahankan kebenarannya atau seperti Peggy yang diperiksa oleh polisi ternyata bersalah, ya dia juga bisa tampil apa analisanya. Tapi jangan kemudian tersembunyi terus, kemudian publik menganalisa, dan kemudian sejauh mana kecerdasan, kearifan setiap orang mengomentari. Itulah cermin rasa tanggung jawabnya. Di tengah carut-marutnya upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus tewasnya Vina, masih perlukah dibentuknya tim pencari fakta independen seperti yang disuarakan sejumlah kalangan? Salah satunya datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Mungkinkah desakan agar dibentuk tim pencari fakta merupakan sebuah ekspresi ketidakpercayaan pada kinerja aparat kepolisian? Kalau menurut saya sih sambil ini jalan, nggak apa-apa. Saya kira juga itu layak juga dipertimbangkan. Artinya adalah tim independen ini adalah paling tidak mencari fakta-fakta, tentu bukan mereka yang nanti yang memutuskan soal status misalnya tujuh terpidana ini, tetapi sebagaimana wawancara-wawancara yang dilakukan oleh para pekerja jurnalis atau jurnalisme, itu kan tentu directly atau tidak directly, itu kan tentu juga akan menjadi pencerahan bagi para penegak hukum, apakah itu hakim, apakah itu jaksa atau termasuk pengacara. Saya kira tim pencari fakta independen ini penting juga untuk menambah, memperkaya, karena biar bagaimanapun kalau kita kembali keadilan bagi masyarakat. Sekarang masyarakat kemudian bergerak nuraninya yang mengatakan seakan-akan keadilan tidak ada. Terlihat cermin bagaimana mereka mengapresiasi kebebasan Peggy seperti menyambut seorang hero yang sebenarnya hanya ditangkap, dia dituduh. Saya kira inilah cermin daripada apa yang terjadi di masyarakat. Supaya jangan ini kemudian bertambah-tambah semakin dalam, saya kira salah satu tim pencari fakta independen atau tim independen perlu untuk membantu nanti juga, atau paling tidak memberikan semacam inspirasi kepada aparat penegak hukum khususnya hakim nanti. Atau kalau memang nanti dilakukan lagi penyidikan ulang, mungkin kajian daripada tim pencari fakta atau tim independen ini mungkin sangat berharga kepada aparat penegak hukum nantinya gitu loh. No viral, no justice. Tidak terkecuali pada kasus Vina. Munculnya frasa tersebut kerap dikaitkan dengan bobroknya hukum dan keadilan di Indonesia. Lantas, bagaimana Saur Siagian menanggapi hal tersebut? Dan dapatkah kepolisian mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang rendah? Iya, memang faktanya seperti itu. Kalau kita lihat memang selama ini kalau orang bilang no viral, no justice, saya kira itu tepat. Ternyata kasus Vina dan Eki tahun 2016, kalau kita merefer pernyataan daripada kuasa hukum Saka Tatal misalnya Ibu Titin, saya udah teriak-teriak, bahkan langsung pergi ke Komnas HAM, tapi tidak ada yang meliput. Coba bayangkan, karena tidak ada yang meliput, ini kasus redup.
Makanya saya selalu bilang, saya adalah orang yang tidak berani menolak jurnalis, karena bagi saya jauh lebih strategis sekarang ini seorang jurnalis untuk menegakkan hukum dan keadilan daripada lembaga peradilan semata. Karena kadang-kadang kita bertarung, polisi, jaksa, hakim bertarung, tetapi kadang-kadang keadilannya keadilan yang katakanlah yang redup. Tapi ketika kemudian peradilan itu dibawa oleh para jurnalis, dibawa oleh media, kemudian publik ikut mengawasi, ternyata keadilan itu lebih dekat kepada esensi yang sesungguhnya. Ini yang saya lihat bagaimana strategiknya, bagaimana mulianya kerja-kerja daripada insan pers, insan media untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.